Ya, selamat bergabung Ibu Mentor, Ibu Dr. Nurjana. Suaranya enggak ada. Mau dimatikan. Keluar. Mohon izin Ibu Mentor, Ibu Dr. Nurjana. Gimana Bu? Kita bisa mulai Pak Coach, Pak Penguji? Boleh, sambil menunggu. Iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penguji, Bapak Coach, dan Ibu Mentor. Di sini kita tidak lengkap peserta kita yang kelima, Ibu Dr. Gigi Andi Rasdiana Salolipu, dan sudah didampingi oleh Ibu Mentornya Dr. Nurjana Aslah. Selanjutnya saya langsung persilakan kepada Bapak Coach untuk melanjutkan seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji kita yang handal, ya, cukup cerdas dan sangat kritis, Bapak Adi Guna N. Yusuf SSTP MSI. Yang saya hormati Ibu Mentor Bu Dr. Nurjana Aslah sudah hadir bersama kita. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Dengan kehadirannya Ibu sehingga mempermudah, memberikan kelancaran sehingga terlaksana pelaksanaan daripada seminar ini. Kepada BKPS DMD Kota Palu yang hadir juga di room ini tentunya akan memberikan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan ini, dan lebih kepada Ibu Risna sebagai evaluator, PAC sebagai host yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan saya banggakan Ibu Dr. Gigi Andi Rasdiana Sulolipu selaku peserta. Baik, untuk memulai silakan Ibu Dr. Gigi Andi untuk menyampaikan gagasannya ya 10 menit, nanti disusul penguatan dari Ibu Nurjana dan selanjutnya ke Pak Penguji. Kami persilakan. Ya, mohon izin Bapak untuk share screen. Silakan. Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Adi Guna N. Yusuf SSTP MSI selaku penguji. Ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach. Yang saya hormati Kepala UPTD Puskesmas Singgani, Ibu Dr. Nurjana Aslah selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Risna SE selaku evaluator Latsar CPNS Angkatan 114 yang selalu setia menemani. Ya, mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Andi Rasdiana Sulolipu, unit kerja UPTD Puskesmas Singgani, sebagai Dr. Gigi ahli pertama. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Singgani. Latar belakang, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Gangguan pada kesehatan gigi dan mulut dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari, diantaranya menurunnya kesehatan secara umum, menurunnya tingkat kepercayaan diri, dan dapat mengganggu performa baik di tempat kerja maupun di sekolah. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi gigi berlubang ataupun gigi karies pada anak itu masih sangat tinggi, yaitu sekitar 93%. Artinya hanya 7% anak Indonesia yang terbebas dari gigi berlubang ataupun gigi karies. Kementerian Kesehatan menetapkan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut menuju Indonesia Bebas Karies 2030 yang merupakan rekomendasi dari WHO.
Oleh sebab itu, Kemenkes menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2019 nomor 189 tahun 2019 tentang Komite Kesehatan Gigi dan Mulut, di mana salah satu strategi ataupun programnya itu yang dilakukan untuk mencapai Indonesia Bebas Karies 2030 adalah dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Singgani, di sini banyak ditemukan pasien anak datang dengan kasus gigi karies atau gigi berlubang, di mana seringkali pasien datang dengan keadaan gigi berlubang, kemudian gusi bengkak, dan disertai dengan rasa sakit. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan baik dari anak maupun orang tua mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk tujuan aktualisasi yang pertama, itu untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN untuk membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Adapun manfaat dari aktualisasi ini, yang pertama untuk pemerintah adalah dapat mendukung program kerja pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Palu. Kemudian untuk instansi dapat mendukung kegiatan upaya kesehatan sekolah atau UKS dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Kemudian untuk masyarakat dapat memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, dan untuk peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN beserta peran dan kedudukan ASN pada instansi tempat kerja dan menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi isu. Pada identifikasi isu ini terdapat 5 isu yang saya angkat. Yang pertama itu tingginya angka karies gigi pada anak. Kemudian yang kedua, pengisian data rekam medis yang tidak lengkap. Yang ketiga, tingginya angka rujukan pada pasien di poligigi. Yang keempat, banyaknya kasus penyakit karies gigi dan penyakit periodontal pada ibu hamil. Yang kelima, rendahnya tingkat kepatuhan penggunaan APD kepada petugas. Dari 5 isu tersebut akan dipilih satu isu yang menjadi isu prioritas. Di sini kita menggunakan teknik analisis dengan menggunakan metode APKL. Bisa dilihat dalam tabel bahwa dalam metode APKL ini didapatkan 2 isu dengan nilai tertinggi yang sama. Yang pertama itu adalah tingginya angka karies gigi pada anak dengan total nilai 18 dan banyaknya kasus penyakit periodontal dan karies pada ibu hamil dengan total nilai yang sama yaitu 18. Nah, sehingga dari analisis ini karena didapatkan 2 nilai tertinggi yang sama, kita melanjutkan analisis menggunakan USG. Nah, bisa dilihat pada tabel dari hasil analisis USG ini didapatkan bahwa tingginya angka karies gigi pada anak itu memiliki nilai tertinggi dengan total nilai 11. Adapun identifikasi penyebab masalah, di sini bisa dilihat untuk skill itu anak belum mengetahui cara membersihkan gigi dan mulut yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap kesehatan gigi anak. Untuk suppliernya, kurangnya media informasi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian untuk sistem penyuluhan kesehatan gigi dan mulut masih kurang, dan surroundingnya anak sering mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Dari penyebab masalah itu, di sini ditentukan alternatif solusi atau alternatif pemecahan masalah. Terdapat dari 5 penyebab itu didapatkan 5 alternatif solusi. Yang pertama, melakukan simulasi cara menggosok gigi pada anak di sekolah. Yang kedua, membuat kartu kontrol gigi anak agar orang tua dapat memantau kesehatan gigi anak. Yang ketiga, memberikan media-media informasi yang dapat dijangkau. Yang keempat, melakukan penyuluhan mengenai makanan yang baik dan tidak baik untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan yang kelima, melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara berkala. Nah, untuk menentukan gagasan solusi yang akan menjadi gagasan prioritas dalam melaksanakan habituasi, di sini saya melakukan penapisan gagasan menggunakan metode McNamara. Nah, berdasarkan tabel di sini terlihat bahwa pada analisis McNamara ini ditemukan melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut itu memiliki nilai yang tertinggi dengan total nilai 15.
Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama persiapan kegiatan penyuluhan. Untuk tahapan kegiatannya itu konsultasi dengan mentor dan coach terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, menyusun materi penyuluhan dan membuat kartu pemeriksaan gigi anak. Untuk kegiatan kedua, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang pertama melakukan pretest. Kemudian yang kedua, melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada anak, di mana pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada anak ini, setiap anak yang dilakukan pemeriksaan akan mendapatkan kartu hasil pemeriksaan yang berisi mengenai kondisi gigi anak, di mana kartu tersebut akan diinstruksikan kepada anak untuk diberikan kepada orang tua agar orang tua dapat mengetahui dan memantau kondisi gigi anak. Jadi di dalam kartu pemeriksaan itu akan terlihat kondisi gigi anak seperti apa, apakah ada gigi berlubang, apakah ada gigi yang harus dilakukan perawatan. Jadi tujuannya agar di sini agar ada peran aktif dari orang tua dalam upaya menurunkan tingkat gigi karies ataupun gigi berlubang pada anak. Kemudian tahapan kegiatan keempat itu melakukan post-test. Untuk kegiatan ketiga, evaluasi kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan gigi dan mulut pada anak. Untuk tahapannya yang pertama, mengumpulkan dokumen hasil pretest dan post-test. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil pretest dan post-test. Dan yang ketiga, menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor dan coach. Untuk kegiatan keempat, pelaporan kegiatan penyuluhan. Yang pertama, mengumpulkan data dan bukti hasil kegiatan. Yang kedua, menyusun laporan hasil kegiatan. Yang ketiga, melaporkan hasil aktualisasi kepada mentor dan coach. Dan yang keempat, mencetak laporan aktualisasi. Adapun untuk jadwal kegiatan bisa dilihat untuk persiapan pelaksanaan dilaksanakan pada minggu pertama, untuk pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga, karena akan ada beberapa sekolah yang menjadi tempat aktualisasi. Kemudian untuk evaluasi dilaksanakan pada minggu ketiga, dan untuk laporan hasil aktualisasi itu dilaksanakan pada minggu keempat dan awal minggu kelima. Terima kasih. Izin stop share, Pak. Terima kasih Bu Dr. Kiki Andi sudah menyampaikan gagasannya. Tentunya kami memberikan kesempatan kepada Kepala Puskesmas Susinggani, Dr. Nurjana Asra, untuk memberikan penguatan atau dukungan kaitan dengan pelaksanaan gagasan dari peserta kita, Dr. Kiki ya, istri dari Dr. Faldi. Kami persilakan Ibu Kepala Puskesmas Singgani. Silakan Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati penguji ya, ada Pak Andi Guna, Pak Abdul Wahid Herman sebagai coach ya, yang dari hostnya Ibu Risna sama pihak BPSDM ya, serta yang sangat saya banggakan tentunya peserta latsar kita, Dr. Gigi Andi Rasdiana. Nah, saya selaku mentor ini sangat mendukung ya dengan yang isu diangkat oleh Dr. Andi Rasdiana ini. Nah, karena memang artinya ke depannya nanti pemeriksaan gigi akan dilakukan ya kepada terutama anak sekolah ya. Ini nanti akan menjadi suatu tentu akan semakin meningkatkan derajat. Tujuan dari kita sebagai pusat kesehatan masyarakat yaitu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya, secara umumnya Kota Palu khususnya, lebih khusus lagi masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Singgani ya.
Nah, kalau dilihat dari isinya ini memang juga sangat-sangat sesuai dengan nilai-nilai ya daripada seorang calon ASN ini, yaitu akhlak ini ya, akuntabel, tentu kompeten sesuai dengan ininya, ya harmonis, loyal, dan sesuai di tempat kerja, masih wilayah lingkup ya, puskesmas, kemudian adaptif dan kolaboratif ya. Nanti ke depannya saya berharap nanti pada saat sudah pelaksanaannya ya pada ini kan rencana aktualisasi, nanti aktualisasinya itu bisa berjalan nanti dengan lancar sehingga semua kegiatan ya yang diharap sesuai nanti yang diharapkan, dan itu tadi nanti menggunakan tata kontrol itu saya rasa suatu ide dan inovasi yang sangat bagus sekali ya. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Nurjana. Saya sudah berapa kali ke puskesmas Ibu Dokter, rame ya. Banyak puskesmas perawatan. Saya kita nggak makan Pak Armain. Iya, saya COVID di sana itu Bu Dokter. Bagus ya. Iya. Sampai booster terakhir di sana itu. Padahal saya ini di Bulili. Alhamdulillah. Lewati Bulili. Sehat-sehat sampai sekarang ya. Terima kasih Bu Dokter ya. Baik Pak Adiguna, Pak Penguji, silakan Pak saran dan masukan atau beberapa pertanyaan. Kami persilakan waktunya, silakan Pak Adiguna. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Dr. Andus Abdul Wahab Armain, APTMM, kemudian Ibu Mentor, Ibu Dr. Nurjana Aslah. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya Ibu. Dan Ibu Evaluator BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Risna, Evaluator BKPSDM Kota Palu yang sempat hadir, dan peserta Ibu Dr. Gigi Andi Rasdiana Sulolipuh yang kami banggakan. Mohon izin Pak Coach dan Bu Mentor sedikit memberikan saran dan perbaikan, juga mungkin pertanyaan terkait rancangan aktualisasi Ibu Dr. Andi, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada anak di wilayah kerja UPT Puskesmas Singgani. Baik, Ibu Dokter. Iya, siap Pak. Sehat Bu Dokter ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Alat tulisnya sudah disiapkan Bu Dokter? Siap Pak, sudah siap. Cuma stetoskop yang disiapkan tidak ya? Iya. Belum disiapkan catatan Ibu Dokter. Siap Pak. Ya. Baik Ibu Dokter, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini melalui apa? Penyuluhan dan penyuluhannya menggunakan media apa, Ibu Dokter? Silakan, jadi, Bu Dokter. Ya. Iya Pak, untuk Bagaimana penyuluhannya gagasannya, ini. begitu? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk penyuluhannya ini kita langsung datang ke sekolah-sekolah dasar. Kemudian untuk media yang digunakan, rencananya saya akan membuat PowerPoint Pak, beserta leaflet dan poster-poster yang dapat dibaca oleh anak-anak. Oh ya, tidak menggunakan media video begitu untuk di. Ada Pak. Oh ada. Oh baik. Baik, saya kira gagasannya cukup kreatif ya. Ya baik, Ibu Dokter, kita masuk di latar belakang. Di latar belakang cukup baik Ibu Dokter sajikan. Hanya mungkin ada sedikit penambahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN. Itu disampaikan di awal latar belakang. Itu harus ada ya, Bu Dokter. Ya. Kemudian ya, regulasi yang berkaitan dengan isu ya, cukup ini pakai Riskesdas tahun 2018. Ini per 5 tahun ya Riskesdas. Iya Pak. Oh ya, baik. Nah, tambahkan juga gambaran kondisi saat ini di Puskesmas Singgani.
Ya. Kemudian kondisi yang diharapkannya seperti apa? Karena belum ada, saya lihat ini disampaikan di latar belakang. Iya, Pak. Ya, baik. Kemudian untuk sistematika penulisan saya kira cukup baik ya. Saya rasa ini atas bimbingan coach dan mentor juga ini. Sangat bagus tulisan-tulisannya. Sudah peserta kelima. Tujuan dan manfaatnya sudah disampaikan dengan jelas. Kemudian menggunakan analisis APKL dengan tapisan isu USG. Kemudian identifikasi masalah juga menggunakan Fishbone. Ya, kita masuk di tabel rencana kegiatan. Tabel rencana kegiatan secara umum, kalau saya lihat sudah cukup baik, sistematis dan relevan antara kegiatan dan tahapan kegiatannya. Hanya mungkin saya belum melihat satupun tahapan kegiatan yang dikaitkan dengan nilai loyal. Dari 4 kegiatan dan beberapa tahapan kegiatannya, saya lihat-lihat belum ada nilai loyal ini. Barangkali Ibu Andi coba tolong jelaskan dulu. Kalau misalnya nilai loyal itu bisa relevan dikaitkan dengan tahapan kegiatan yang mana? Saya mau dengar dulu komentarnya Ibu Andi. Silakan Ibu Andi. Iya, baik Pak. Untuk nilai loyal itu, ya mungkin sini kayaknya saya tidak mencantumkan Pak. Seharusnya dia bisa masuk ke tahapan kegiatan pelaksanaan, di situ di penyuluhan maupun pemeriksaan Pak. Bisa dimasukkan ke dalam nilai loyal Pak. Di mana? Di penyuluhan? Iya, tahapan pelaksanaan Pak. Ya, melakukan penyuluhan dan melakukan pemeriksaan. Iya, Pak. Kenapa di situ? Karena dalam melakukan penyuluhan ataupun pemeriksaan itu kita butuh loyal untuk menjaga nama baik instansi dalam proses melaksanakan kegiatan, Pak. Ya, baik. Coba Ibu Andi, kan nilai-nilai berakhlak. Mulai dari yang pertama itu apa semua? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, coba Ibu eja kalau tidak ada nilai loyalnya. Jadi berakhlak, ya. Ya, berarti itu sangat penting nilai loyal. Tidak ada makna nanti. Jadi berakhlak karena tidak ada L-nya. Ya, baik. Ibu Andi Rasdiani. Saya hanya mengingatkan ya, dari rencana kegiatan ini setiap tahapan kegiatannya agar dilengkapi dengan bukti dukung, data dukungnya, evidence. Jadi apa yang sudah Ibu Dokter sampaikan di rencana kegiatan dan tahapan kegiatannya agar nanti evidence-nya bisa dibuktikan, bisa dilampirkan. Nah, semua tahapan kegiatan agar bisa diukur, ya kan, pakai teori apa itu, SMART, ya kan, setiap indikator kegiatannya, tahapan kegiatannya bisa diukur, spesifik dan relevan. Ya. Kemudian untuk jadwal ini saya lihat masih ada yang kosong-kosong ini jadwal kegiatannya. Coba Ibu lihat, Ibu Dokter lihat. Iya, nah, kalau misalnya kosong, tidak ada kegiatan di hari itu, tentu akan menjadi pertanyaan dan tidak dapat mengupload progres kegiatan rancangan di Kolabjar, ya, Bu Dokter. Jadi ya, kalau bisa diperbaiki kembali jadwal tentatifnya agar setiap harinya
diisi, dan itu yang akan diupload di Kolabjar. Ya, lihat ini ada beberapa hari yang bolong, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di hari itu. Siap, Pak. Jadi diperbaiki kembali ya. Iya, Pak. Siap. Tetap berkoordinasi dengan Pak Coach dan Ibu Mentor. Ya. Baik, saya kira cukup. Nanti kita ketemu di ujian laporan aktualisasi. Selamat atas ujian rancangannya, Ibu Dokter. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sehat dan tetap jaga kesehatan. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Coach. Bapak Coach, terima kasih. Dan Bu Mentor, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji, saran dan masukan. Memang penguji kita handal, sangat kritis ya, teliti ya. Tentu Pak Ibu Dr. Gigi Andi ditindaklanjuti saran-saran masukannya ya. Sukses ya Ibu Dr. Gigi Andi. Terutama jadwal yang lowong itu saya pikir untuk konsultasi dengan Pak Penguji itu jadwalnya itu. Disiapkan jadwal yang kosong ya. Nah, atau mau ketemu langsung silakan. Juga kepada Ibu Mentor ya. Makasih Bu, dengan sibuknya ini saya lihat padatnya puskesmas itu pelayanannya, Ibu hadir ya. Nanti kita akan kawal ini apa yang dilakukan Dr. Gigi Andi. Nah, terutama kita melihat bukti-buktinya. Nah, nanti kan kita biasa lewat itu puskesmas singgah nih. Siapa tahu sewaktu-waktu Pak Penguji mau singgah atau mau ada yang mau. Iya. Apa saya ini langganan sakit gigi juga Pak Coach. Oh gitu ya. Ibu Rizka ini senyum-senyum saja. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada evaluator. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Coach, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji atas masukan dan saran dari Ibu Dr. Gigi Andi Rasdiana, dan kepada Ibu Mentor, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir memberikan dukungan dan penguatan terhadap peserta kita Ibu Dr. Gigi Andi. Baik Bu Dr. Gigi Andi, seminarnya telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke peserta yang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk Ibu Mentor. Saya Ibu Nurjana dokter ya. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, Bu. Silakan untuk meninggalkan seminar Ibu Mentor, Ibu Dr. Gigi Andi, silakan. Dr. Faldi kapan datang Dr. Faldi itu? Oh, ini sering Dr. Faldi ya? Iya, Bu. Ya. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Ya. Silakan Dok untuk meninggalkan. Ya, ayo. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Mentor. Ya, sama-sama. Oke. Masih boleh nih, Bu. Masih satu lagi, boleh. Boleh satu lagi ya, kita baru masuk sholat Jumat Pak ya. Kita geseran ini Pak, mentor yang Abdurrahman belum siap. Kita ke Ibu Devi. Silakan Bu Dr. Gigi Andi. Iya Bu, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Ya, di breakout room.